Anggota Satreskrim Polres Bengkalis menggerebek sebuah toko perhiasan yang menjual emas oplosan di Kabupaten Bengkalis Riau. Di lokasi, petugas menyita barang bukti lebih dari 1,8 kg emas yang diduga sudah dioplos, cairan kimia, alat sepuh, buku faktur penjualan cap stempel, dokumen serta uang tunai dari hasil penjualan emas oplosan. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap seorang pemilik toko berinisial MI yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka ternyata telah menjalankan praktek ini sejak tahun 2021 dengan meraup keuntungan yang cukup besar. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang merasa tertipu membeli 2 gelang emas seharga 4 juta rupiah. Namun saat diperiksa, ternyata perhiasan gelang tersebut tampak kusam dan lunak serta tidak memiliki kadar emas murni. Ternyata memang ditemukan bahwa dari hasil itu gelang tersebut bukan berupa emas, akan tetapi adalah perak yang disepuh dengan emas, jadi seolah-olah terlihat saat didagangkan itu terlihat seolah-olah emas 22 karat. Saat ini sudah ada 4 orang korban yang melapor dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Sementara tersangka beserta barang bukti ditahan di Mapolres Bengkalis untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bengkalis Riau, Indra Yose Rizal Anyus melaporkan. Pemirsa, sopir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai melecehkan penumpang wanita yang masih di bawah umur. Pelaku merubah rute perjalanan hingga memaksa korbannya dalam mobil. Polisi menangkap sopir taksi online berinisial KB 33 tahun usai dilaporkan telah mencabuli penumpangnya berinisial MS 17 tahun. Kejadian berawal saat korban memesan taksi online di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mendapatkan pesanan kemudian menjemput korban yang tengah seorang diri. Dalam perjalanan, keduanya terlibat percakapan hingga korban bercerita perihal masalah keluarga yang dialaminya. Pelaku yang merasa iba malah melampiaskan nafsunya dengan mengalihkan rute perjalanan. Memanfaatkan kelengahan korban, saat berdua di dalam mobil, pelaku berupaya menyetubuhi korban secara paksa. Pelaku telah ditangkap oleh Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Beraksi di 6 lokasi, seorang pelaku pencurian spesialis rumah tinggal diringkus polisi. Sementara itu sebuah toko perhiasan digerebek polisi karena menjual emas oplosan. Tim Satreskrim Polresta Padang melakukan penyergapan terhadap seorang pelaku pencurian spesialis rumah tinggal di kawasan Blimbing, Kota Padang. Pelaku berinisial Ijuk, 35 tahun, sempat berupaya melarikan diri ke semak-semak saat mengetahui kedatangan petugas. Namun gagal, pelaku pun telah diringkus petugas. Hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah mencuri di 5 lokasi berbeda di kawasan Kuranji. Sasarannya, ponsel dan barang elektronik milik warga di dalam rumah yang ditinggal bekerja pemiliknya. Polisi telah menyita 2 unit ponsel curian yang sempat dijual ke penadah. Pelaku berdalih nekat mencuri karena faktor ekonomi untuk biaya sekolah anak. Pelaku telah ditahan di Mapolresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut dan terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Tangis 2 bocah ini pecah saat melihat ibunya telah tewas di tangan kakak perempuannya. Mereka ingin membangunkan ibunya namun dicegah oleh warga. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung yang membuat warga Panorama Kota Penggulu heboh terungkap setelah pelaku berlari keluar rumah. Kepada tetangga, pelaku mengaku telah membunuh ibunya yang tengah menunaikan ibadah zuhur dengan ulekan dan senjata tajam. Sebelum ditangkap, pelaku juga sempat menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, terus sudah kita bawa ke Polres sekarang. Untuk pelaku sendiri ini informasinya memang memiliki kartu kuning?
Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu menjadi korban arisan bodong hingga mencapai 20 miliar rupiah. Mereka mendatangi Mapolres Lamongan, Jawa Timur untuk membuat laporan. Puluhan ibu-ibu mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan arisan bodong yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Elda, warga desa Sugian, Kecamatan Solokuro. Diduga wanita tersebut membawa kabur uang puluhan miliar rupiah. Para korban terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, TKI, hingga dokter. Para korban tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun setelah berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif. Jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang dengan kerugian sementara mencapai total 20 miliar rupiah. Modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan kita beli 2 juta ya dapat bedol segini. Oh, diiming-iming gitu ya? 2.500.000 ya kayak gitu. Diiming-iming gitu ya? Orangnya tergiur tau. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena pelaku beraksi juga di luar wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Aduh, potong so kena tanah. Sebuah dahan pohon terembesi patah menimpa sejumlah peserta jalan-jalan santai yang sedang beristirahat di halaman Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, seorang siswa dan guru SDN Demangan 1 luka-luka. Panitia dan warga mengevakuasi kedua korban ke RSUD Syarifah Ambami Rato Embu, Bangkalan dengan mobil pick-up dan diduga dahan pohon patah akibat dimakan usia. Di saat kita melakukan pengundian, ya, yang bersangkutan ini sama gurunya itu kan lagi mendengarkan istirahat, ya, di mana Pak? Di pintu masuknya pendopo. Ya. Depan pos satpam. Ya, depan pos satpam, ya, di daerah itu. Kemudian ada pohon jatuh. Usai menjalani perawatan, Yasinta Dewi, siswa kelas 5 SD akhirnya meninggal dunia karena patah di bagian leher. Sementara Rani Aulia, seorang guru SDN Demangan 1 mengalami luka-luka serta memar di beberapa bagian tubuhnya dan masih menjalani perawatan. Jenazah korban Yasinta Dewi pun langsung dibawa ke rumah duka yang akan dikebumikan di pemakaman setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di sebuah ruko di Pekanbaru, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya musibah kebakaran tersebut. Api semakin membesar, ternyata ada terali di dalamnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.